Inspektorat Kabupaten Bandung sebagai APID hanya menerima pelimpahan kasus OTT pegawai Disdik Kabupaten Bandung dari tim Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus Inspektorat Kabupaten Bandung Haji M. Dani Sarjana Hukum Sabtu 2 Oktober 2021 melalui pesan singkat WhatsApp. Mengatakan kami dari Inspektorat APID sudah bekerja sesuai dengan norma yaitu melaksanakan tentang pelimpahan pemeriksaan dari Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Pemeriksaan di APID sebatas pemeriksaan secara administrasi. Karena pemeriksaan di APID tidak bisa diarahkan ke meja hijau. Jadi penegakannya sebatas administrasi pelanggaran peraturan ASN atau PNS. Kalau pemeriksaannya di tim Bareskrim Suspolda Jawa Barat kajiannya lanjut justisi. Jadi kalau di APID sebatas memberikan rekomendasi mengenai sanksi bagi mereka melanggar peraturan ASN atau PNS. Tentang sanksinya pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bandung yang menjatuhkan sanksinya. Jelas Irbansus Dani. Sampai saat ini publik masih bertanya-tanya tentang kejanggalan pada penegakan hukum pada kasus OTT 3 pejabat Disdik Kabupaten Bandung. Pada perkembangan kasus ini dilimpahkan ke APID. Terkesan ada kejanggalan tebang pilih pada saat pengambilan kebijakan dari tim Saber Pungli Jawa Barat melimpahkan kasus OTT 3 pejabat Disdik Kabupaten Bandung di lokasi Gedung Sekretariat PGRI kepada Inspektorat APID Kabupaten Bandung. Sangat berbeda dengan kasus OTT yang menjerat mantan Kabid SMP Maman pada tahun 2020. Perkara kasusnya dilimpahkan sampai ke meja hijau, perkaranya diputus di Pengadilan Tipikor Bandung. Perbedaan penanganan pada kasus OTT ini mengundang perhatian publik. Publik kembali diingatkan pada kronologis 2 kasus OTT yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli Jawa Barat 2 tahun berturut-turut. Yang pertama OTT mantan Kabid kasus yang menjerat mantan Kabid SMP Maman pada 4 Juli tahun 2020. Dengan barang bukti BB sejumlah uang sebesar Rp52.500.000 yang diterima dari beberapa kepala sekolah SMP yang menerima dana alokasi khusus DAK. Pada kasus ini mantan Kabid SMP Maman didakwa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Bandung. Dengan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus OTT tim Satgas Saber Pungli Jawa Barat yang kedua menimpa 3 pejabat Disdik Kabupaten Bandung Jumat 16 Juli tahun 2021. Yakni 1 Kepala Korwil SD Pengalengan dan Pengawas SD Pengalengan. Berikut Kepala Korwil SD Kertasari. Pada kasus ini tim Saber Pungli Jawa Barat mengamankan barang bukti BB sejumlah uang sebesar Rp11.500.000. Dari hasil pungli yang dilakukan terhadap sejumlah kepala sekolah SD di wilayah Kecamatan Pengalengan dan kepala sekolah SD di wilayah Kecamatan Kertasari. Pada kasus ini ketiga pejabat Disdik ini hanya dikenakan sanksi pelanggaran peraturan ASN atau PNS. Tidak dikenakan sanksi pidana atau tidak dibawa ke ranah hukum. Dikarenakan Satgas Saber Pungli Jawa Barat melimpahkan kasus OTT 3 pejabat Disdik ini ke pihak Inspektorat APID Kabupaten Bandung. APID secara tupoksinya melakukan penegakan disiplin aparatur sipil negara ASN atau PNS. Sebatas penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat seperti yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Dr. H. Juhana pada 14 September 2021. Mengatakan ketiga pegawai Disdik yang terjaring kasus OTT hanya diberikan sanksi pelanggaran disiplin pegawai negeri. Sanksinya bisa penurunan pangkat, bisa juga penundaan kenaikan pangkat dan uang yang sudah terkumpul akan dikembalikan lagi kepada para kepala sekolah yang punya uang. Jelas Juhana. Dengan adanya perbedaan penyelesaian pada kasus kedua OTT ini diharapkan tidak menjadi insiden buruk pada penegakan hukum kasus pungli. Serta pada kasus ini tidak jadi pelemahan tujuan Presiden dalam pemberantasan pungli. Menurut pertimbangan Presiden bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas dan mampu menimbulkan efek jera. Sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bahtiar Galingging dan Neng Wida mengabarkan.